Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Tuhan Yesus Kristus yang darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Kita menyembah Kristus dalam sakramen Maha Kudus yang darahnya menyucikan kita dari segala dosa. Santo Yohanes dalam suratnya yang pertama, pada bab pertama, dia mengatakan, jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia dalam hal ini adalah Allah, ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Betapa agung dan mulia Tuhan Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit, yang darahnya telah menyucikan, membersihkan kita dari segala dosa. Kita memang masih dalam suasana masa Natal. Tetapi bacaan-bacaan selama masa Natal senantiasa mengarahkan kita bagaimana Sang Juru Selamat yang lahir itu dikenali, diimani, justru karena peristiwa sengsara wafat penderitaannya hingga wafatnya dan kebangkitannya, misteri Paskah. Karena memang puncak karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus itu adalah misteri Paskah saat Tuhan Yesus wafat dan bangkit. Dan kelahirannya kita hormati, kita rayakan dengan meriah karena Dia itulah yang membersihkan kita dari segala dosa. Saat adorasi memang sering fokus kita ada pada sakramen Maha Kudus, mengingatkan kita pada tubuh Kristus yang kita terima saat komuni suci. Tetapi jangan lupa bahwa sakramen Maha Kudus yang adalah tubuh Kristus tak terpisahkan dengan darahnya, darah Kristus yang juga kita sambut. Memang dalam komuni suci umumnya kita hanya menyambut tubuh Kristus dalam rupa roti. Tapi itu sama sekali tidak punya perbedaan dengan menyambut darah Kristus. Artinya, makna tubuh Kristus yang dalam bahasa Yunani soma itu menunjuk seluruh diri Yesus Kristus. Begitu pula darah yang dalam bahasa Yunaninya haima itu menunjuk seluruh diri Yesus Kristus pula. Jadi baik menerima tubuh atau menerima darah Kristus, kita menerima diri Tuhan kita Yesus Kristus yang satu dan sama. Kita menerima tubuh Kristus saja, kita menerima darah Kristus saja, atau menerima dua-duanya seperti selalu dialami oleh imam yang mempersembahkan misa, sama Yesus Kristusnya. Seperti halnya kita menerima 5 hosti sekaligus mungkin karena akan dihabiskan sakramennya, atau kebalikannya, pernah mungkin Anda menerima cuma secuil separuh dari hosti suci karena mungkin hampir habis dan seterusnya. Yesus Kristusnya satu dan sama. Paham ini sudah dipahami sejak awal mula gereja hidup. Tetapi didogmakan dalam Konsili Trente dengan istilah Christus Totus, seluruh Kristus ada dalam setiap rupa, entah rupa roti atau rupa anggur, dan dalam setiap bagian dari setiap rupa, entah itu
dalam rupa roti bagian mana, atau menerima anggur dalam rupa anggur darah Kristus di bagian mana, yang kita sambut semuanya menunjuk Tuhan Yesus Kristus yang satu dan sama. Maka kita menerima tubuh Kristus dan kita menyembah Kristus dalam sakramen Maha Kudus dalam bentuk roti. Sama saja kita menyembah Kristus dalam rupa darahnya. Dan ingatlah, darah Kristus inilah yang telah menyucikan kita, membersihkan kita dari segala dosa. Setiap imam mengucapkan doa dalam batin ketika meminum darah Kristus. Dia juga berdoa agar Tuhan mengampuni segala dosanya. Kata segala dosa itu sungguh-sungguh sesuatu yang sangat bermakna, saudara-saudari. Kita tidak hanya diampuni dosa kita hari ini. Kita tidak hanya diampuni dosa kita yang lalu-lalu, yang sudah kita lakukan selama ini. Iya, pasti itu. Tetapi segala dosa juga menunjuk seluruh dosa kita. Dari awal sampai akhir, bahkan dosa-dosa yang belum kita buat. Karena kita masih akan hidup sekian waktu lagi. Pun seluruh dosa itu sampai menjelang kematian kita sudah dibersihkan oleh darah Kristus. Dan ini sangat agung. Sebelum kita berbuat dosa, dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Berkat darahnya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Lalu apa artinya kita mengaku dosa? Kita tetap harus mengaku dosa. Kita perlu tetap menerima sakramen tobat. Karena dengan itu kita menyadari kedosaan kita menyesali kedosaan kita, dan kita sungguh-sungguh punya intensio, punya maksud, punya kehendak untuk mohon pengampunan. Sehingga rahmat Tuhan, rahmat pengampunan itu efektif. Pendamaian itu sungguh-sungguh mendapat tanggapan yang sesuai. Marilah kita lanjutkan menyembah Kristus yang darahnya menyucikan kita. Betapa agung, kita ulang-ulang, Tuhan kasihanilah kami, sebab Engkau menghapus dosa-dosaku dengan darahnya, dengan darahmu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.